Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya aku akan ngebahas tentang perbedaan kuliah di Jepang dan kuliah di Indonesia, terutama untuk jenjang S2 atau S3. Yang pertama itu aku akan ngebahas tentang alur pendaftaran. Kalau di Indonesia, biasanya itu kita mendaftar ke universitas terlebih dahulu tanpa tahu pembimbing kita nanti. Sedangkan kalau di Jepang, kita harus mencari profesor dulu, baru mendaftar ke universitas setelah mendapatkan surat penerimaan. Jadi, ini juga hal yang sama di negara lain, misalnya di UK atau di Eropa. Kebanyakan, jika kita ingin melanjutkan studi, kita tuh mendaftar ke universitasnya dan melengkapi persyaratan. Tapi berbeda dengan di Jepang. Di Jepang itu kita harus mencari profesor dulu gitu. Karena nanti setelah kita di Jepang, kita akan bekerja dengan profesor tersebut. Yang kedua, jika ingin mendaftar S2 dan S3, kita harus lulus dulu dari pendidikan sebelumnya. Tapi di Jepang tidak. Kita bisa mendaftar dengan status expected student. Yang penting kita bisa menjamin kita akan lulus sebelum perkuliahan di Jepang dimulai, biasanya 1 April dan 1 Oktober. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar S2 yang sekarang masih S1 di semester akhir misalnya, teman-teman bisa mendaftar dari sekarang. Yang perlu teman-teman lengkapi nanti itu ada surat keterangan dari jurusan atau dari dekan bahwa teman-teman expected lulusnya itu misalnya 1 Agustus atau 30 September gitu. Intinya sebelum perkuliahan di Jepang dimulai, 1 April dan juga 1 Oktober. Yang ketiga, tidak ada tes tertulis di Jepang, tapi hanya seleksi wawancara dengan profesor dan mungkin ada profesor lainnya. Bahkan terkadang itu hanya profesor kita sendiri. Tapi ini juga beragam juga. Ada juga yang kita harus tes tertulis. Karena pada saat ke Kanazawa itu, aku dan temanku sama-sama penerima beasiswa LPDP, dan aku seleksinya itu hanya wawancara gitu. Sedangkan temanku itu dia harus datang ke Jepang dan kemudian melakukan ujian tulis gitu. Dan itu tergantung profesornya sih. Yang keempat, di Jepang itu kuliah di kelas itu hanya sekedar formalitas, apalagi PhD. Bahkan jarang sekali PhD itu ada, atau S3 program dokter itu ada kelas gitu. Sehingga yang paling banyak porsinya itu adalah riset gitu. Karena memang kita tinggalnya tuh di lab. Selama misalnya kita ke kampus, kita langsung ke lab. Dan di lab itu ya kita melakukan riset atau membaca literatur misalnya. Sedangkan kalau di Indonesia, biasanya riset itu baru dimulai semester 2. Pembimbing juga biasanya baru diketahui setelah kita masuk universitas. Sedangkan kalau di Jepang itu tidak. Dari awal pertama kali kita tuh sudah menuju lab, dan di sana itu kita sudah diperkenalkan apa saja topik-topik atau project-project yang ada di lab itu. Dan kita boleh memilih yang mana yang pengen kita ikuti. Yang kelima, apa perlu bahasa Jepang? Tidak. Kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi jika kita bisa bahasa Jepang, lebih bagus karena kita bisa menguasai atau asimilasi dengan budaya Jepang itu sendiri. Dan ada kemungkinannya kita juga akan lebih dekat dengan sensei. Yang keenam, kita tidak ada pengeluaran untuk riset. Semuanya ditanggung universitas dan lab sebesar apapun biayanya. Misalnya printer, bahan kimia, dan ya software-software yang kita butuhkan. Kita minta saja ke profesor kita. Kalau di Indonesia, si mahasiswa itu harus pantang-panting, mencari ide, terus juga mencari dana. Ya itu perbedaannya. Yang ketujuh, di Jepang itu kita bisa part-time job yang mungkin ya gajinya itu besar sekali gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu sangat susah untuk kuliah sambil kerja sampingan. Bisa sih gitu, tapi sebagai freelance misalnya, kalau kita ada skill dalam misalnya membuat website, dalam hal menulis, tapi jarang sekali yang ada part-time job seperti research assistant misalnya, atau teaching assistant. Yang ke-8, kita akan lebih sering bertemu dengan profesor kita, karena biasanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali seminggu ada lab meeting gitu, atau individual meeting, sehingga riset kita nanti akan lebih jelas dan lebih terarah.
Yang kesembilan, topik riset itu kadang bukan hanya satu, tapi ini juga tergantung profesor. Ada yang 2 sampai bahkan 5 gitu. Nanti profesor yang akan meminta kita memilih topik yang mana untuk dipresentasikan dalam sidang tesis atau disertasi kita. Jadi kita ikut proyeknya gitu. Nanti pas di akhir, ya kamu mau pilih yang mana untuk dipresentasikan gitu. Atau misalnya kita tanyakan, sensei saya mau topik yang mana yang harus saya presentasikan. Jadi karena banyak topik itu, jadi kita punya banyak hal yang kita punya untuk kita presentasikan. Yang ke-10, di Jepang itu laboratorium itu seperti rumah, lengkap dengan kulkas, ada microwave, ada refreshing meeting, meja kerja, dan lain-lain. Jadi sangat nyaman sekali, bahkan ada yang menyediakan tempat tidur gitu. Yang ke-11, jam kerja itu tergantung labor dan profesor yang kita ikutin gitu. Ada yang minimal 12 jam, misalnya masuk jam 9 pagi, pulangnya jam 9 malam. Ada yang bahkan tidak boleh pulang sebelum profesornya pulang duluan. Ada juga yang bebas, bahkan tidak harus datang ke kampus. Nah, biasanya ini yang jurusan kayak komputer atau pemrograman. Nah, itu mungkin hal-hal yang aku bisa list terkait dengan perbedaan kuliah di Indonesia dan di Jepang pada program S2 atau S3. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Salam dariku, sang pemimpi dari Negeri Sakura, Jepang.